Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fisya Indra Pratama dari kelas 2 D3 ITB, NRP 210312105056. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Rengga Asmara selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah basis data Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di semester 4 kali ini. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi database Oracle dengan aplikasi berbasis web ya. Di sini nanti saya akan menggunakan framework Code Igniter dan database-nya menggunakan Oracle. Oke, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kode Igniter supaya lebih jelas. Ya, sebentar ya. Saya jelaskan dulu tentang kode Igniter. Nah, jadi di sini nanti saya akan membuat simulasi tentang dosen jaga Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang pertama, kode Igniter itu adalah sebuah frameworknya PHP, di mana framework ini merupakan framework yang sekarang atau mayoritas sekarang banyak digunakan ya karena kemudahannya dan mudah dipelajari. Framework Code Igniter ini berbasis MVC, yaitu ada model, view, dan controller. Model di sini berfungsi untuk koneksi database secara langsung. Jadi antara aplikasi dengan database itu tugasnya model seperti itu. Sedangkan nanti view itu adalah tampilan untuk menampilkan data seperti itu. Jadi nanti akses grafik UI-nya itu ada di view. Sedangkan controller ini adalah penghubung antara model dan view seperti itu. Jadi kalau model tadi adalah hubungan ke database, view itu adalah hubungan ke user interface-nya, dan controller itu adalah penghubung antara model dan view seperti itu. Dan di framework Code Igniter ini juga terdapat beberapa library. Contohnya nanti ada banyak library ya, seperti bisa kita kasih gambaran lah library-nya seperti packing dan sebagainya. Kemudian ada core, di sini juga ada core, disebutkan core ini adalah induk ya, induk dari Code Igniter sendiri, di mana core ini nanti bisa kita isi sebuah kelas yang itu mungkin akan membantu kita untuk mempermudah manajemen untuk framework itu sendiri seperti itu. Dan di sini juga didukung akses HT-Access, di mana HT-Access ini akan melindungi data dari atau membuat routing untuk DNS web server kita nanti seperti itu. Jadi kalau di sini nanti kita akan mempelajari lebih lanjut HT-Access ya. Oke, langsung saja. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang Oracle yang ada di sini. Berhubung saya di sini menggunakan Oracle pada VMware ya. Jadi Oracle yang saya buat di sini adalah VMware, di mana database ini saya dapatkan dari kakak kelas Mas Soko untuk contoh database-nya dosen jaga, dan nantinya database ini akan saya gunakan untuk untuk membuat aplikasi ini atau mengilustrasikan aplikasi dosen jaga di sebuah aplikasi berbasis web seperti itu. Di sini bisa kita lihat bahwa ini benar-benar menggunakan database Oracle. Bisa kita ketikkan SQL plus log. Nah, seperti ini. Berarti dia adalah sebuah SQL plus dari Oracle ya, yang bertipe 10.2.0.1.0, dan ini diproduksi pada tanggal 2014 ya, kalau di situ dituliskan ya, seperti itu. Jadi ini nanti kita akan mempelajari database-nya di sini. Sedangkan sedangkan aplikasi yang kita gunakan untuk tabel, di sini saya menggunakan trial aplikasi, yaitu adalah Navigat. Bisa saya buka sebentar. Nah, ini Navigat. Saya di sini menggunakan trial.
Sebentar mungkin agak lemot ya, mohon maaf. Jadi sambil menunggu navigatnya berjalan, saya akan menjelaskan sedikit aplikasi apa yang kita butuhkan untuk membuat simulasi dosen jaga berbasis web. Nah, yang pertama kita adalah membutuhkan software NetBeans. Nantinya NetBeans ini digunakan untuk kita mengolah editornya, editor teksnya, seperti itu. Jadi nanti kita butuh juga yang namanya Google Chrome untuk browsernya. Kalau memang kita nanti bisa ingin membuat responsif template atau desain, kita bisa menggunakan beberapa web browser ya. Contohnya ada Mozilla, Nescafe, seperti itu, Safari dan sebagainya. Dan di sini mohon maaf ya, ternyata navigat yang saya gunakan habis masa trialnya. Oke, saya langsung saja kalau begitu. Saya akan mencoba mentranslasikan apa itu namanya query ke dalam database. Query ke dalam database Oracle tadi ya. Kita buka dulu NetBeans-nya. Nah, jadi kenapa menggunakan NetBeans? Karena sebenarnya untuk coding PHP itu sudah oleh NetBeans itu sudah didukung. Jadi mulai dari dia itu ke manajemen apa itu namanya, manajemen projectnya, untuk GitHub seperti itu sudah didukung juga. Jadi nanti kita itu bisa mengupload project kita itu ke server dengan mudah seperti itu. Nah, di sini saya contohkan ya, kita tutup dulu. Saya akan buka project yang sudah ada dulu. Jadi di sini ada yang namanya dosen jaga ya, kita buat. Nah, ini yang disebut HT Access. Saya jelaskan sedikit mengenai HT Access, di mana reward base ini berfungsi untuk mengetahui dosen mana yang menjadikan base atau menjadikan sumber. Berhubung ini nanti kita buka melalui web browser itu lokal hostnya dosen jaga, maka kita perlu menambahkan rewrite base-nya itu slash dosen jaga slash seperti itu. Dan nanti rewrite ini garis ini akan berfungsi menghilangkan index.php slash itu, seperti itu. Kita buka langsung. Jadi yang pertama di run itu adalah controller yang pasti ya. Jadi welcome, ini kita buka. Nah, ternyata di sini ada, kita bisa lihat ya di sini bahwa ada di sini langsung kita koneksikan ke database ya. Kalau saya tadi bilang model itu yang koneksi ke database, ini belum saya implementasikan di framework ini. Saya masih langsung saja menuju ke database-nya melalui controller. Jadi yang pertama kita lakukan adalah men-setting koneksi database ke Oracle. Jadi untuk koordinator sendiri, setting database Oracle-nya bisa seperti berikut ya. Dimana hostname itu diisi sebagai seperti ini, baris ini, jadi description, address protokolnya nanti TCP, kemudian hostnya itu apa, portnya berapa, kemudian connect datanya, SID-nya apa. Jadi SID ini yang berfungsi sebagai pengenal dalam database Oracle. Kemudian nanti username-nya apa, password-nya apa, kemudian DB default-nya yang dulunya itu start default itu MySQL, di sini kita ganti OSI8. Dan perlu kita ketahui juga bahwa OSI8 ini tidak semata-mata kok kita bisa menjalankan, enggak. Pada PHP kita perlu mengedit juga yang namanya php.ini. Jadi bisa kita cari sebentar, saya carikan php.ininya. Saya menggunakan exam ya. Jadi PHP ini adalah salah satu setting yang ada dalam exam atau Apache server, web servernya. PHP ini itu pasti ada. Nah, di sini nanti saya akan coba nyeting PHP ininya ya. Config PHP ininya. Nah, sebagai berikut. Nah, kita coba Ctrl F aja. FOC. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa di blok ini modul dari OSI atau Oracle Database itu dihidupkan. Sedangkan nanti ini ada PHP OSI
8, 11G ini untuk Oracle 11G ya. Untuk yang 12G mungkin saya kurang tahu apakah sudah ada di PHP yang versi 5.6 sekarang ataukah belum, seperti itu. Jadi nanti kita perlu mengaktifkan dulu apa yang ada di php.ini. Kita hilangkan yang dulunya itu ada titik komanya, tanda silikonnya, kita hilangkan seperti itu supaya aktif. Kemudian kita restart Apache servernya, kita restart ini, kita stop dan kita start kembali seperti itu. Oke, kembali lagi ke NetBeans ya, kembali lagi ke NetBeans. Kembali lagi ke NetBeans. Jadi nanti ini adalah seperti ini ya tampilannya. Kemudian di sini adalah ini yang merupakan apa yang namanya setting database. Kemudian untuk URL-nya kita juga perlu men-setting URL ya. Di sini nanti kita akan men-setting URL itu pada file config. Ya, di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya base URL ini akan men-setting. Kemudian jika mungkin di bawahnya itu juga ada yang namanya nah ini encryption key ya, ini untuk seasonnya nanti encryptionnya bagaimana bentuknya. Kemudian juga kita perlu men-setting apakah role-nya atau root-nya itu seperti apa. Jadi di sini bisa disetting. Jadi karena apa yang dijalankan pertama, ternyata default controller atau yang dijalankan pertama itu ketika website ini download itu adalah welcome.php, dan welcome.php ini adalah ini. Kita bisa lihat ya di sini bagaimana ini encryption-nya bagaimana. Terus kita bisa praktekkan di sini. Yang pertama kita buka web browser, kemudian kita ketikkan localhost dosen jaga. Ini adalah contohnya, kita buka. Nah, dia akan menghasilkan query seperti ini. Jadi ini adalah merupakan bentuk array ya, array dari Vardam-nya. Ini juga ada di php.ini ya. Kita bisa lihat bahwa php.ini itu sudah disediakan yang namanya Xdebug. Jadi Xdebug ini merupakan Gen extension yang merupakan Xdebug yang bertujuan untuk mengalokasikan debug di PHP dengan menggunakan coding Vardam. Jadi ketika kita menggunakan coding Vardam yang biasanya hanya bergaris lurus atau ada dalam satu baris, kemudian ketika baris itu sudah penuh kita lakukan enter, ini tidak. Jadi kalau menggunakan plugin plugin Xdebug tadi kita aktifkan, maka otomatis tampilannya akan seperti ini. Tapi jika kita ingin mengaktifkan ini Xdebug ini, yang perlu kita lakukan yaitu adalah pertama membuka php.ininya. Kemudian setelah php.ininya kita buka, kita aktifkan ya dengan menghilangkan tanda silikonnya, titik komanya kita hilangkan. Setelah itu baru kita restart web servernya dengan menggunakan Exam Control Panel. Saya di sini menggunakan versi 3.2.1 ya, berhubung ini adalah interface-nya Exam itu sudah ada, maka bisa di stop melewat interface-nya Exam. Sedangkan jika interface itu tidak ada, kita bisa men-setnya melalui service ya. Jadi kita ketikkan saja, kita cari service di sini. Di sini kita view local service. Kita view local service-nya. Nah, di sini kan ada Apache 2.4. Nah, ini menandakan bahwa web server kita Apache itu sedang berjalan. Seperti itu. Dan setiap web server itu pasti mempunyai port ya, di mana dia itu berjalan di port mana. Seperti itu. Contohnya kalau HTTP kan dia selalu berjalan di port 80. Seperti itu. Jadi nanti ketika ada dua web server itu berjalan pada port yang sama, itu pasti akan ditolak atau terjadi error pada saat menjalankannya. Contohnya kalau kita ngeset atau menginstal dua web server, katakanlah di sini kita punya Apache dan IIS untuk ASP ya. Ketika port yang kita jalankan atau port yang kita setting untuk web servernya itu sama, maka salah satu yang dijalankan terakhir itu pasti tidak akan bisa berjalan karena port itu merupakan atau memiliki batasan.
pada PC, jadi bersifat unik setiap aplikasi yang ingin menjalankan dengan port. Untuk port sendiri dibatasi dengan nilai 6353 65.535 seperti itu. Jadi untuk port sendiri itu dibatasi ya. Jadi untuk portnya di dalam, kalau ini katakanlah seperti ini, berarti dia running di port 80. Nah, inilah layar HTTP itu selalu berjalan pada port 80. Jika nanti kita ingin mengecek apa ya, kita pengen mengecek portnya yang lain, kita bisa membuat aplikasi yang berbasis soket ya, dimana soket kan pasti membutuhkan port. Di sini saya akan mencontohkan apa itu namanya, aplikasi berbasis soket ya. Sebelum kita mengenal nah, di sini ada index.js ya. Kita coba buka dulu aja index.js-nya. Nah, di sini diterangkan bahwa server running at HTTP ini adalah alamatnya localhost dari kita ya. Kemudian portnya itu ada di 8090. Jadi ketika kita nanti buka 80 dengan localhost dengan port yang sudah disediakan 8090, maka port ini akan server tadi akan melayani port yang kita buat. Nah, ini dia terlayani. Jadi bahwa soket itu ada di sini. Nah, ini nanti kita seperti ini. Untuk menghentikannya kita Ctrl C untuk menghentikan. Gitu. Oke, lanjut saja ke selanjutnya. Kalau tadi kita sudah mengenal tentang port, kita sudah mengenal tentang bagaimana membuka link, kita sekarang ingin menambahkan suatu data pada database. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple ya, dimana GUI-nya nanti di sini akan saya buat atau saya contohkan di dalam bentuk query saja ya. Jadi nanti di sini saya tidak akan memberi contoh berupa form seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat kalau memang sudah di set ya, kalau passwordnya itu memang seperti ini. Ini adalah passwordnya di Vardam, NRP, mahasiswa, agama, nomor mahasiswa agama, seperti itu. Coba kita ketikkan lagi di sini alamat ada atau enggak. Kalau kita coba kita lihat juga. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kita tadi tambahkan coding yang ini. Jadi alamat ini udah ada juga. Ini kita baca 5/2. Jadi itu nah, seperti ini bisa. Jadi kalau dua itu ada ini ya, Mas Suka Buwana. Ini alamatnya, kemudian ini rnum-nya, nrp-nya ini, seperti itu. Dan ini merupakan apa itu namanya array, basis array ya. Kemudian kita bisa coba contohkan kalau di sini itu bisa kita ganti menggunakan bintang. Bintang menandakan bahwa kita nanti akan men-select semua field yang ada dalam. Nah, ini adalah contoh fieldnya, dimana ada beberapa yang mungkin kita belum tahu ya.
Ya, di sini cuma mencontohkan saja. Kita kembalikan ke yang simpel, lebih simpel aja supaya enak dipelajari. Nah, ini jika memang nanti kita pengen apa ya, ingin mengakses dari sini sudah bisa. Dimana insert nanti juga sudah bisa ya, dimana nanti insertnya itu adalah kayak create tabel itu mungkin kita belum bisa create ya di sini. Jadi perlu kita tambahkan melalui navigate tadi. Berhubung navigate-nya mungkin trialnya error, saya tidak bisa mencontohkan untuk kali ini. Kita lanjut ke mempelajari servernya aja ya. Dimana servernya tadi kita taruh di sini. Jadi ketika kita tuliskan di sini select bintang from mahasiswa, coba select bintang from mahasiswa. Nah, connected, jadi lewat sini nggak bisa ya, harusnya kita harus connected dulu. Ini memang dari setting untuk berarti kita lewatkan sini. Coba kita melakukan insert ya, dimana datanya statis saja dulu. Jadi ketika ada data kemudian kita datanya statis dulu, kemudian apa yang kita insertkan itu adalah yang pertama IRP, kemudian kemudian ada nama, kita sesuaikan dengan kemudian ada namanya alamat, itu ada dengan seperti ini. Kita bisa lakukan eksekusi pada query dengan menambahkan seperti ini, insert. Kita bisa coba gunakan sini. Oh, ternyata error itu. Jadi kenapa ini tadi tidak bisa, bahwa kita harus melengkapi yang namanya ini, apa itu namanya, urutan dari fieldnya ini tadi, bahwa di sini kan dijelaskan insert into mahasiswa. Nah, tidak bisa dikarenakan ini. Jadi ininya error, memang kan jumlah fieldnya kan tidak sama. Bisa kita lihat aja ketika ini kita komen, kemudian kita komen juga. Kita melakukan ini, kita cantumkan, jadi terus kita refresh. Nah, kita juga akan memasukkan yang seperti ini, yang namanya string, itu pabriknya itu seperti apa, terus NRP, nama, kelas, dosen, itu seperti apa, ini perlu diinputkan semua. Jadi ketika nanti ini sudah diinputkan, maka akan bisa di edit. Nah, contohnya untuk gampangnya lagi, lebih baik daripada saya nanti terlalu lama untuk mempraktekannya, kita coba ini aja, kita udak-udak dengan mengupdate-nya ya, dengan NRP ini ya. Contohnya kita nanti di sini kita coba dulu aja, kita komen semuanya sebentar. SDB select bintang from mahasiswa join dot kita tambah where ya, di sini English DB where array itu ada namanya NRP. Kita nggak usah limit ya. Nah, kita coba refresh. Nah, jalan. Ini berjalan, cuma satu ya datanya ya. Jadi kalau memang
nanti datanya itu ditemukan, maka kita coba NRP ini kita update ya, dimana kita sudah coba, kita coba as this update tabel setnya. Nih tabelnya ya siswa, kemudian misalnya adalah arraynya itu berupa nama, kita ganti menjadi kemudian warna itu juga array ya, kita coba ya, ini jalannya. Oh, masih sama. Masih sama. Oh. Sekarang ini belum. Sekarang ini oke. Sampai ini. Hanya selebihan saja yang muncul. Kita coba ini sudah bisa, kita coba lagi, kita tekan masuk ini kan ya, kembali lagi baru kita nah ini sudah ada. Jadi kita berhasil mengolah apa ya namanya data ini menjadi ini ya, menjadi berubah. Kita sudah berhasil di sini untuk praktikum update-nya, untuk delete-nya juga otomatis sudah berhasil. Kalau untuk mendelete data itu kita mudah saja dengan menjoinkan bahwa ini nanti ini kita komen saja dulu supaya saya kita katakan di sini aja modelnya satu baris. Kita di sini menambahkan established jadi ini adalah tabel mahasiswa, kemudian nanti kita isi apa ya, itu NRP ini sudah otomatis delete. Jadi ini ini dia gunakan seperti itu. Jadi menghapus datanya ini, kemudian ini digunakan untuk ini data. Ini ketika kita jalankan dia berhasil. Ketika select tadi kita jalankan, maka yang terjadi adalah barnya empty seperti itu.
Jadi ini kita sudah berhasil ya, kita sudah berhasil menjalankan di sini. Kalau memang di tugasnya itu membuat rental VCD, mungkin saya saya belum bisa mencontohkan. Saya di sini memberi contoh dengan materi apa yang saya ketahui tentang Oracle dan bagaimana koneksi Oracle ke dalam web server PHP dengan menggunakan framework kode igniter. Selanjutnya saya juga memberi tahu sedikit tentang port, itu saja yang bisa saya jelaskan mungkin untuk mengenai port. Kemudian untuk Oracle sendiri, sebenarnya Oracle ini adalah merupakan database yang menurut saya sangat kompleks ya, dimana kompleksnya Oracle ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh database ini. Dibanding dengan MySQL itu mungkin penyimpanan datanya secara untuk backup data dan segi sekuritasnya itu mungkin lebih aman Oracle. Dimana Oracle 10G ini kan G-nya itu berbasis grid. Jadi nanti di sini saya mungkin akan memberikan suatu wawasan sedikit yang saya ketahui tentang Oracle, dimana Oracle ini sekarang sudah mempunyai tipe sampai 12 ya, dimana tipe atau versi yang 12 itu melabelkan C ya, yang di belakangnya ya, jadi 12C, dimana C-nya itu berbasis cloud seperti teknologi yang sudah kita rasakan pada saat ini ya, dimana semua data atau semua file bisa kita upload ke cloud itu dengan mudah, dan kita bisa mengakses cloud itu juga dengan mudah. Oleh karena itu Oracle yang saat ini itu sudah berbasis cloud seperti itu. Terus mengenai Oracle 11 itu masih berbasis G, hanya saja pada Oracle 11G itu mengurangi fungsionalitas pada SQL Plus-nya. Jadi mungkin keterbatasan kita mengetik query itu diperkecil lagi pada Oracle versi 11G. Begitu. Dan kenapa kok saya di sini menggunakan VMware untuk database-nya? Kebetulan saya di sini mencoba beberapa cara untuk mengkoneksikan database Oracle ke web aplikasi, dan menurut saya cara yang paling mudah yaitu adalah menggunakan VMware, dimana nanti kelebihan dari menggunakan VMware ini kita bisa lebih cepat dalam mengakses data dan meremote suatu database yang mungkin sudah kita sediakan di server. Jadi bisa seolah-olah itu database yang kita buat itu diletakkan dalam server seperti itu. Dan saya di sini juga tidak hanya menggunakan Oracle saja yang saya tanam di VMware, tapi saya juga menggunakan VMware itu untuk menanam atau untuk menginstal MySQL juga. Jadi mungkin untuk data-data yang sangat banyak itu mungkin akan sangat terasa jika memang hard disk, terutama hard disk ya. Yang pertama, hard disk kita itu harus mumpuni. Ketika kita menginputkan suatu file atau suatu data ke dalam database, pasti hard disk di mana kita install itu adalah hard disk yang paling keras bekerja. Jadi paling bekerja keras ya untuk bisa mengolah data tersebut seperti itu. Kemudian untuk NetBeans sendiri, saya di sini cuma menyarankan untuk programming PHP. Di sini kenapa saya menggunakan NetBeans? Karena yang pertama, NetBeans di sini sudah disupport beli dari PHP ya. Mulai dari repository PHP-nya sudah disupport, mulai dari framework. Jadi kalau bisa kita lihat di sini ya, kita klik kanan kemudian kita properties. Nah, kita properties. Kita sudah di situ kan ada tab framework ya, dimana tab framework ini cuma saya isi PHP dan kode igniter. Untuk IE sendiri sih, untuk framework IE dan Zen itu sebenarnya sudah ada dan sudah disediakan, tinggal bagaimana kita men-setting pada NetBeans, dimana kalau kayak IE itu cuma membutuhkan tidak membutuhkan plugin khusus, cuma membutuhkan setting default path PHP-nya di mana seperti itu. Dan untuk web browsernya saya di sini menggunakan Chrome. Kenapa Chrome? Karena Chrome ini adalah salah satu yang menurut saya browser paling mudah, paling ringan dan paling cepat untuk rendering data ya, seperti itu.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi web aplikasi dengan menggunakan database Oracle. Seperti itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.